Nah, sekarang saya semakin percaya dengan kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam menurunkan angka pandemi di Indonesia. Karena apa? Bahkan politisi Malaysia pun terheran-heran, bahkan juga kagum melihat cara kinerja Presiden Joko Widodo, sehingga dalam beberapa hari saja bisa menurunkan secara drastis pandemi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini politisi Malaysia dibuat heran dan juga kagum. Kenapa bisa di Indonesia secara cepat menurunkan laju pandemi ini? Kita tahu kan pada bulan Juni-Juli, yaitu angka kasus sangat tinggi. Tetapi Presiden Joko Widodo langsung menerapkan kebijakan PPKM darurat di Jawa dan Bali, yaitu pada 3 Juli sampai dengan 20 Juli yang lalu. Sehingga kasusnya pun turun. Padahal banyak tokoh politisi di Indonesia juga pesimis dengan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang PPKM darurat ini. Tetapi kenyataannya, ya, laju angka penularan virus ini pun sekarang ini menurun, bahkan menurun drastis. Gara-gara itu juga saya semakin percaya dengan kebijakan Presiden Joko Widodo cara menanggulangi pandemi ini. Ya, sebut saja percepatan vaksinasi, isolasi terpusat, penambahan RS darurat, dan macem-macem, dan juga secara cepat. Pantaslah jika Malaysia heran dengan ide-ide dan gagasan kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Malaysia heran di tangan Jokowi, pandemi turun drastis. Politisi Malaysia mempertanyakan mengapa kasus pandemi di Indonesia menurun secara drastis lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan syarat kunci pengendalian pandemi di Indonesia saat terjadi lonjakan kasus. Salah satunya adalah pengendalian mobilitas masyarakat. Kunci kita adalah kita segera mengurangi mobilitas dengan kebijakan PPKM. Dukungan masyarakat terhadap upaya bersama untuk menerapkan PPKM yang menjadi kunci kita bisa menurunkan laju penularan, kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi Minggu pada 5 September 2021. Selain itu, pemerintah juga menambahkan kapasitas RS, membangun tempat isolasi terpusat, melakukan percepatan testing, tracking, dan treatment, membagikan obat isoman gratis, serta melakukan percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi termasuk dukungan masyarakat untuk vaksinasi sehingga tidak banyak penolakan vaksin, ungkapnya. Berikut ini sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam menangani lonjakan kasus pandemi yang terjadi pada Juni-Juli lalu. Pada akhir bulan Juni 2021, terjadi lonjakan kasus pandemi ini. Bahkan kasus pandemi mencapai rekor hingga akhirnya diterapkan PPKM darurat Jawa Bali pada 3-20 Juli. Sebagai contoh, pada Senin 21 Juni Indonesia mencatat kasus harian sebanyak 14.000. 9.000 pasien dinyatakan sembuh, angka kematian 294 orang. Saat itu, Republik Indonesia mencatat angka kasus pandemi tertinggi selama pandemi. Akan tetapi rekor kasus pandemi pada beberapa hari berikutnya terus terjadi. Presiden Joko Widodo resmi memperlakukan PPKM darurat. PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali, kata Jokowi dalam keterangan pers pada Kamis 1 Juli 2021. Keputusan ini diambil Jokowi setelah mendapatkan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diperlakukan akibat lonjakan pandemi yang makin cepat imbas varian baru.
Pandemi beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran pandemi ini, ucapnya. Sementara itu, dalam jumpa pers virtual pada Kamis 1 Juli, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan merinci poin-poin PPKM darurat ini. Pengetatan tersebut meliputi penggunaan masker yang benar, soal resepsi pernikahan, penutupan sementara mal, hingga soal transportasi umum. Dalam poin pengetatan aktivitas ini, Luhut menegaskan PPKM Mikro di RT atau RW zona merah tetap dilakukan. Pemerintah juga memperlakukan PPKM darurat di non-Jawa Bali di beberapa daerah karena terjadi lonjakan kasus di luar Jawa Bali. PPKM level 3-4. Pemerintah mengganti istilah PPKM darurat menjadi PPKM level 3-4 karena dianggap menakutkan. Istilah PPKM darurat diganti. PPKM darurat diganti namanya menjadi PPKM level 3-4. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Itu diteken Mendagri Tito Karnavian pada Selasa 20 Juli 2021. Aturan itu berlaku mulai hari ini hingga Minggu 25 Juli. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 Coronavirus Disease di wilayah Jawa Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan instruksi Mendagri Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro serta mengoptimalkan posko penanganan pandemi ini di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran. Demikian bunyi Mendagri tersebut. Aturan ini sama dengan PPKM darurat. Namun, aturan tersebut diberlakukan untuk daerah dengan level 4 dan level 3 ataupun level 4 dan 3 ini berdasarkan rekomendasi WHO soal situasi pandemi ini di sebuah wilayah. Berikut ini penjelasannya. Level 3 ada 50 sampai 150 kasus pandemi per 100.000 penduduk. 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk dan 2-5 kasus meninggal per 100.000 penduduk di daerah tersebut. Level 4 ada lebih dari 150 kasus per 100.000 penduduk, lebih dari 30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100.000 penduduk dan lebih dari 5 kasus meninggal per 100.000 penduduk. Saat ini beberapa daerah telah turun ke PPKM level 3. PPKM level 3 yang diterapkan di sejumlah daerah di Pulau Jawa Bali dan di luar pulau tersebut resmi diperpanjang mulai Senin 23 Agustus yang lalu. Di Pulau Jawa, aglomerasi Jabodetabek, Semarang Raya, Surabaya Raya mulai hari ini menerapkan PPKM level 3. Pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus 2021, beberapa daerah diturunkan dari level 4 ke 3. Untuk Pulau Jawa, Bali, dan aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya sudah berada di level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021, kata Presiden Joko Widodo dalam siaran langsung di kanal YouTube Sekretaris Presiden. Presiden Jokowi menyebut setidaknya ada 67 kabupaten atau kota di Pulau Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 3 mulai hari ini. Sebelumnya, PPKM level 3 diterapkan di 59 kabupaten kota. Pemerintah membuka beberapa tempat isolasi terpusat, meningkatkan kapasitas rumah sakit, membangun rumah sakit darurat dan tenda darurat, serta mengubah beberapa fasilitas pemerintah menjadi tempat isolasi mandiri seperti asrama haji di berbagai daerah. Pemerintah juga mendorong vaksinasi masyarakat agar mau divaksin. Selain itu, pemerintah juga memperkuat komitmen tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi ini dan menambah banyak tenda darurat dan rumah sakit darurat. Terakhir, upaya penyesuaian yang cepat dari Fasyankes, komitmen kuat dari Nakes untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal walau di tengah penambahan tenda darurat, rumah sakit darurat ditambah risiko penularan tinggi kalau banyak dalam waktu singkat, ujar Nadia. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kepala daerah untuk terus mendukung percepatan vaksinasi. Dia meminta agar gubernur hingga wali kota tidak membiarkan vaksin lebih dari 2 hari. Kecepatan vaksinasi yang semuanya harus mendukung. Selain 3 tadi, kunci terakhir adalah kecepatan vaksinasi. Semua negara lakukan ini dan kita juga lakukan dengan secepatnya, kata Jokowi dalam rapat yang disiarkan dalam YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 7 Agustus 2021. Jokowi lantas mengingatkan,
para gubernur, bupati, dan wali kota untuk langsung menyuntikkan vaksin begitu mendapatkan stok. Dia meminta jangan sampai vaksin berhenti hingga lebih dari 2 hari. Vaksin ada, jangan sampai. Kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati, wali kota mendapatkan vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti 1-2 hari. Langsung suntikan ke masyarakat, habis minta pusat lagi, ucapnya. Jokowi meminta tidak boleh ada vaksin yang terlalu lama berhenti di dinas kesehatan ataupun rumah sakit dan puskesmas. Menurutnya, selain testing dan tracking, kecepatan vaksin juga bisa menjadi proteksi bagi masyarakat luas.